terkait pinjaman 1 triliun, usulan pinjaman 1 triliun dari pemerintah provinsi, sampai di mana pembahasannya? Pembahasan di Banggar di anti APD itu baru 2 kali. Pertama dilakukan di Sofivi, tetapi kemudian itu tidak jalan, tidak selesai karena memang dokumen yang diminta oleh teman-teman di Banggar itu tidak disediakan oleh tim TAPD, sehingga rapat itu dipending dan tadi malam baru kelanjutan rapat, kira-kira begitu ya. Sehingga tadi malam itu baru masuk pada tahapan pemaparan oleh tim pemerintah daerah, tim TAPD ke Banggar sebagai perwakilan masyarakat begitu, untuk mendengarkan urgensi dari pinjaman 1 triliun begitu ya. Pertama kami meminta tadi malam itu penjelasan tentang urgensinya apa, kemudian nilai yang dipinjam berapa, kemudian skema pembiayaan pembayaran pokok dan bunga, itu skemanya bagaimana pembayarannya, lalu kemudian skema untuk kekuatan fiskal, pendapatan daerah itu mampukah untuk mencukupi untuk dapat membiayai pembayaran pokok utang dan bunga sampai tahun 2030 atau tidak, karena kekhawatiran kami adalah jangan sampai mengganggu postur APBD tahun-tahun berikut. Nah, korbannya kan pasti daerah, korbannya kan pasti masyarakat kan. Sehingga kemudian tadi malam penjelasan terhadap pemerintah, ternyata lokus yang dilakukan kenapa dilakukan skema pinjaman 1 triliun, pertama adalah mengejar target percepatan pembangunan infrastruktur Maluku Utara, khususnya adalah soal jalan dan jembatan. Nah, di Maluku Utara ini ruas jalan yang paling banyak itu adalah Halmahera Selatan. Kemudian ada di beberapa kabupaten, tetapi memang ruas kuota jalan yang ada di Maluku Utara ini kan kurang lebih sekitar 1.000 kilo ya. Tetapi belum banyak sentuhan langsung dari pemerintah, sehingga memang terjadi disparitas antara wilayah yang belum terhubung, konektivitas wilayahnya belum terhubung, sehingga tadi malam di bacaan proposal itu orientasi 1 triliun itu pembangunan infrastruktur jalan di Halmahera Selatan terdapat 7 ruas jalan, kemudian ada ruas jalan di Kepulauan Sula, termasuk 1.002 meter jembatan yang ada di ruas jalan dimaksud. Jadi jembatan itu bukan berada di wilayah lain, tetapi berada di ruas jalan yang sudah ditetapkan di dalam proposal 7 ruas jalan itu. Sehingga menurut kami memang cukup realistis, saya kira. Menurut saya sebagai anggota Banggar dari fraksi PKB, cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan pinjaman dalam rangka untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur. Karena alasan pemerintah tahun 2027 akhir nanti akan ada penyerahan aset jalan kalau status jalannya sudah lapen. Nah, ini kan untuk menyelesaikan konektivitas jalan, membuka ruang ekonomi baru, terjadinya distribusi barang, keluar masuknya kopra dan lain sebagainya, hasil tani yang selama ini mandek begitu kira-kira, karena memang soal jalan yang belum terkonektivitas. Nah, menurut kami memang suatu alasan yang cukup harus diberi apresiasi begitu ya. Tetapi kemudian Banggar meminta pemerintah daerah secara detail menjelaskan ke kami bahwa skema pembiayaan untuk pengembalian pinjaman baik pokok maupun utang, karena baik pokok maupun bunga, karena ketakutan kami jangan sampai ini membebani APBD berikut. Nah, ini yang tadi malam baru dijelaskan sebagian, dan nanti malam akan diagendakan kembali untuk lebih teknis masuk ke dalam, membahas soal dari mana sumber pembiayaannya, apakah menggunakan DAU, apakah menggunakan DBH. Jawaban pemerintah tadi malam ya tentu akan menggunakan APBD gitu kan. Tetapi apakah dia akan mengganggu postur reguler APBD-nya? Nah, ini kan kita harus juga hati-hati, jangan sampai konsen terhadap pinjaman 1 triliun kemudian reguler terganggu. Nah, misalnya konsen pemerintah hanya membangun Halmahera Selatan dan Sula, ternyata di daerah lain malah tidak terbangun gitu ya. Tetapi jawaban pemerintah bahwa daerah lain akan menggunakan dana reguler APBD yang akan ditetapkan di 2027, 2028, 2029 dan seterusnya sampai 2030. Kalau dibacaan di proposal itu bunga itu 7%. 7% yang ditawarkan dari angka 1 triliun. Nah, di proposal yang di pengajuan dari 1 triliun itu dibagi di 2 tahun. Penarikan tahun 2027 500 miliar dan penarikan tahun 2028 500 miliar.
Jadi utang pertama bunga pertama yang harus dibayarkan dari 500 miliar kan, kalau dari 7% kan 35 miliar. Nah, setelah itu nanti akan masuk di 500 miliar tahun berikut, dihitung 7% berarti 70 juta. 70 miliar yang harus dibayarkan. Dari total bunga yang nanti harus dituntaskan dari tahun 2027 sampai tahun 2030, itu kurang lebih sekitar 196 miliar dari 1 triliun. Nah, ini yang tadi malam kami pertanyakan. Sanggupkah fiskal daerah, sanggupkah pendapatan daerah untuk mentuntaskan bunga dan pokok ini? Nah, sehingga tadi malam pemerintah menayangkan data bahwa akan ada peningkatan PAD yang cukup fantastis, cukup drastis kenaikannya. Dari tahun 2026 di perubahan saja ada peningkatan PAD dari 2 triliun, 1,5 triliun menjadi 1,8 triliun. Kemudian naik lagi, 1,2 menjadi 1,5, kemudian naik lagi 1,8 sampai tahun 2030 itu menjadi 2 triliun pendapatan. Nah, tadi malam menanyakan logika logis dari kenaikan PAD ini sumber pendapatannya dari mana sehingga ada lonjakan PAD. Nah, ini kan meyakinkan kepada Banggar bahwa pemerintah siap memenuhi syarat untuk membayar utang kalau PAD kita agak tidak stagnan tetapi terus-menerus naik gitu ya. Simulasi dari Bapenda, makanya kali malam kami mempertanyakan dasar kenaikan PAD itu. Nah, ternyata ada jawaban dari pemerintah, sumber pendapatan terbesar kita ada di bahan bakar. Nah, di tahun 2026 saja PAD kita yang paling tinggi di bahan bakar hampir kurang lebih sekitar 900. Hampir kurang lebih sekitar 900 untuk bahan bakar, 900 miliar. Nah, ini yang menjadi dasar pesimis pemerintah bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar itu ada di situ, dan mereka menganggap persyarat untuk meminta pinjaman itu memenuhi syarat. Terakhir, apakah APBD kita tidak cukup? Kenapa harus melakukan pinjaman? Nah, itu yang kami tanyakan juga. Kalau pendapatan kita naik, gitu ya, setiap tahun kita naik, kenapa harus utang lagi? Kalau pendapatan naik berarti kan otomatis setiap tahun harus ada pembangunan. Tetapi semangat pemerintah adalah percepatan pembangunan. Itu semangat pemerintahnya. Mempercepat pembangunan biar akses ekonomi itu bisa terbangun secara cepat. Kalau dibangun setiap tahun, pasti kan akan lambat. Nah, contoh kecil misalnya kita bikin rumah. Kita punya gaji 50 juta satu bulan. Kalau kita tunggu gaji setiap bulan, rumah pasti akan terlambat. Mau dan tidak mau, sekarang harus kita bawa ke bank untuk kita kredit dan kita bangun serentak. Itu contoh kecilnya begitu. Jadi kenapa utang? Supaya segera percepatan pembangunan ini infrastruktur bisa jalan, dan konektivitas jalan selesai, ekonomi bisa bangkit, efek domino terhadap masyarakat kan pasti ada. Dan salah satunya adalah pasti akan ada pendapatan daerah pasti meningkat karena memang akses perputaran ekonomi mulai jalan. Jadi tidak lagi harus menunggu setiap tahun harus pembangunan. Yang kedua, kalau setiap tahun menunggu pembangunan, pastikan kita juga tidak tahu SSH pasti akan naik setiap tahun. Ya, kita belum tahu juga nanti akan ada terjadi inflasi dan lain sebagainya. Ini alasan pemerintah. Nah, alasan pemerintah kepada teman-teman di Banggar tadi malam seperti itu. Sehingga kemudian pembahasan tahap berikut nanti malam akan dimatangkan kembali. Apakah kemudian ini clear disepakati 1 triliun, ataukah memang disepakati dengan nilainya harus turun, atau bagaimana kita akan lihat nanti perkembangan pembahasan nanti malam. Nah, satu lagi mungkin hampir saya lupa. Setiap pinjaman kan memiliki resiko. Tentunya biasanya mungkin gagal bayar. Ya. Apa jaminan dari Provinsi Maluku Utara? Kalau pemerintah meminjam, ini kan bukan badan hukum kan. Kalau kita badan hukum atau perorangan, jaminan kita pinjam uang kan pakai SK. Kalau badan hukum kan pakai sertifikat dan lain sebagainya. Kalau pemerintah meminjam uang kan pakai jaminannya kan APBD kan. Jaminannya kan pakai APBD. Jadi kalau gagal bayar, otomatis dana yang ditransfer ke pemerintah pusat ke pemerintah daerah kan pasti akan dipotong untuk dibayar utang. Terjadi otomatis begitu kan. Nah, gagal bayar. Nah, ini yang kita harapkan agar tren pendapatan ini yang sudah disimulasikan itu tidak menjadi bukan cuma hanya menjadi angka-angka semata, tetapi benar-benar bahwa simulasi angka pendapatan itu benar-benar real dan bisa dapat diselesaikan piutang, menutupi utang pokok dan bunga yang disediakan.